Bukan Dharma yang mau Ini wanita. saya yang ngomong. Oke, Enggak ya? selamat Ya. bertemu lagi dengan kami. Hari ini kita akan berbincang-bincang. Hal yang menarik adalah makan bergizi gratis. Ini yang menjadi keprihatinan kita selama ini karena banyak case di sana terjadi kontroversi yang luar biasa. Hari ini kami mewawancarai ada senior kami, Romo Sunarjo Sumargono JD. Beliau advokat senior dari Semar Surya Kencana. Kemudian ada Ketua Umum Pak Budi, dan saudara kami ini advokat Jainul Arifin SHMH dari DPP Kongres Advokat Indonesia. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung aja. Romo, bagaimana pandangannya terhadap program pemerintah tentang makan bergizi gratis ini, Romo? Kontroversinya dan pemecahannya. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Di sore yang bahagia ini, saya melihat belakang ini dan monitor banyak berita. MBG ini menjadi satu masalah, kontroversi, ada pro kontra, banyak masalah dalam misalnya keracunan dan apa. Sebetulnya tujuan dari MBG ini adalah mulia, sangat mulia, memberikan gizi kepada generasi penerus, anak-anak. Tapi sayangnya dilakukan terlalu buru-buru tanpa persiapan, tanpa koordinasi. Harusnya pemerintah mengajak Depkes, terutama BPOM, ikut beserta, kemudian ahli toksikologi, supaya bisa membuat satu manual. Manual itu ditulis dalam satu buku kecil sebagai petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk dapurnya, cara pengepekannya, pengemasannya, dan transportasinya harus jelas. Dapur itu bagaimana? Karena dalam dapur itu pertama kuncinya, di dalam dapur ini bisa timbul segala masalah. Makanya sampai hari ini dia ada berita keracunan, tidak ada laporan polisi mengenai racun apa di dalam makanan itu yang menyebabkan keracunan para murid, apalagi sampai ada kematian. Berarti ada unsur toksikologi. Toksikologi ini, racun ini bisa terjadi secara alami ataupun perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu memasukkan bahan beracun, ya kan? Tapi kalau alami bisa terjadi antara daging dengan apa terjadi timbulan racun, seperti jeruk dengan udang bisa dari arsenik, timbul racun arsenik. Nah, kalau tanpa kita sadar, anak-anak dikasih udang, kemudian dikasih minum air jeruk, terjadi keracunan. Sampai ini hari tidak ada laporan dari polisi racun apa. Harusnya pemerintah mengajak Depkes mengkoordinasi toksikologi, kebersihan, mengenai kebersihan dapur, semua itu perlu. Di dapur aja bisa terjadi cross kontaminasi. Yang kiranya kecil, kotoran cicak aja bisa terjadi kontaminasi, terjadi racun. Itu dari kebersihan dapur. Kemudian bagaimana penyimpanan dagingnya, ada cold box, pendingin. Jangan cuma asap pendingin, semuanya dibekukan aja udah aman. Tidak,
daging itu kan belanjanya dari pagi, dalam masaknya tengah malam. Jadi daging ini untuk daging sapi perlu berapa derajat kedinginan, suhu kedinginannya cool box itu, sehingga aman nanti dikonsumsi. Daging ayam berbeda, ikan berbeda. Itu saya rasa Depkes lebih tahu, terutama BPOM. Ahli toksikologi juga menjelaskan bahaya jangan campur bahan ini dengan bahan ini, sehingga jelas semuanya. Kemudian juga melibatkan ahli gizi. Ahli gizi memberitahu bahwa setiap anak laki-laki ataupun anak perempuan, setiap orang berapa kalori yang dibutuhkan per hari. Nanti akan, supaya tidak ada masalah ribut korupsi atau apa, jelas kita bisa menilai benar nggak bahan yang diberikan dalam makanan kalorinya sekian, dan kita bisa menghitungkan korupsi atau tidak. Dagingnya berapa gram, nilainya berapa, sayurnya berapa, sampai ke buah dan lain-lain, itu modalnya berapa. Setelah udah memenuhi syarat dari pemerintah kecukupan gizi itu, baru kita bisa tahu benar nggak tuh biaya modal membuat satu piring makanan tersebut. Sehingga kita tahu anggaran yang pemerintah keluar 15.000 dikorupsi atau tidak. Kalau modalnya aja 18.000, dikasih 15.000, korupsinya di mana? Bukankah dia butuh tenaga kerja, perlu listrik, perlu air, perlu gas untuk memasak? Cukup nggak? Jadi kita menuduh orang harus ada bukti. Untuk melaksanakan bukti tersebut, pemerintah dalam hal ini menyiapkan buku manual untuk pelaksanaan dapur MBG. Jadi selama ini memang mungkin sudah ada petunjuk-petunjuk Romo dari platform masuk pembangunan dapurnya. Yang belum adalah spesifikasi manual untuk operasional harian ya. Ya. Setelah sampai ke dapur, bagaimana transportasi? Itu makanan kan sudah dimasak dari jam 2 pagi. Kemudian dikirim ke sekolah kan jam 10 siang. Dan waktu begitu lama, apa terjadi cross contamination. Dapur itu ada warm box, kotak penghangat. Barang yang sudah dimasak itu dimasukkan ke lemari penghangat supaya nggak rusak. Maka itu kan ibu basi ya, apa? Karena nggak ada warm box. Memang ada dua cara, dihangat atau didinginkan. Sedangkan kalau didinginkan kepada anak-anak untuk makan, kan nggak enak. Nggak hangat lagi kan. Jadi perlu warm box. Sampai ke transportasi perlu warm box. Kalau tidak terjadi cross contamination dalam perjalanan bisa. Di samping dapur juga harus bersih. Bersih dari kaki kecoa, kotoran sisa, kotoran kecoa, tikus, ataupun tikus berkeliaran di dapurnya, ada jejak kaki apa-apa, sehingga menimbulkan toksik. Maka itu banyak anak-anak yang keracunan. Nah, petunjuk itu yang diperlukan dari Depkes. Kemudian saya juga mengharapkan MUI memberi peraturan mengenai halal dan haram. Jangan diberi label halal hanya masalah babi aja. Nggak ada babi itu udah halal, bukan.
Dalam maksud halal itu makanan tersebut harus tidak membahaya, mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi jelas, di MUI juga jelaskan apa yang boleh digunakan, bukan hanya nggak pakai babi udah halal. Misalnya ada pakai bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia, itu tidak boleh. Dijelaskan nama kimia itu apa sehingga para pelaksana dapur MBG ngerti, saya nggak pakai. Bila mereka curang pakai, jika polisi memeriksa keracunan dari makanan tersebut, hasilnya mengatakan ada keracunan apa, keracunan alam atau keracunan perbuatan manusia, sehingga bisa menentukan pasal-pasal pidana. Sudah ada itu terjadi masalah, bagi pengacara itu gampang untuk membela korban. Sudah ada kejelasan polisi bahwa barang ini makanan ini terkombinasi racun apa. Nah ternyata kita ngerti racun ini bukan perbuatan manusia, bukan arsen. Ini racun karena alam terjadi di antara udang dengan jeruk atau daging, buah, semangka dengan susu, bisa timbul reaksi kimia. Dan kita tahu, kita lapor atas nama korban oleh pengacara untuk membela hak-hak mereka. Kita jelas, polisi juga enak kerjanya, penegak hukum juga enak. Jadi tidak bisa dibalikkan lagi. Sama dapur MBG menanya polisi, salah saya di mana? Baik Romo, itu dari masukan Romo kita anggap positif sekali untuk kepentingan daripada pemerintah. Artinya beberapa hal yang Romo sampaikan itu sedang dikaji ulang oleh pihak pemerintah saat ini soal makan bergizi gratis. Nah sementara di lapangan ini persoalan yang berkaitan dengan makan bergizi gratis adalah para pemain, hal-hal yang berkaitan soal anggaran MBG itu di bawah. Seperti misalnya MBG ini dananya 15.000 gitu. Ini buat ini sekian, buat ini sekian, buat ini sekian, maka dipangkas. Setelah dipangkas seperti itu kan jadi bias nih persoalan di bawah. Akhirnya mau tidak mau penerima MBG gratis itu cuma ala kadarnya. Jadi tidak sesuai dengan makan bergizi gratis yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Masukan dari rumah seperti apa? Ya karena kembali lagi, ya, pemerintah tidak ada guideline, nggak ada manual. Gizinya berapa, Ya. harus berapa kalori, apa-apa aja kandungannya, itu nggak jelas. Seenak dewe dapurnya. Ini hari pikir mau kasih tempe. Ini hari mau kasih toge. Nggak ada guideline. Oke, mengganti dengan toge boleh. Kalori toge itu berapa? Sehingga jelas. Dapur itu sehari pokoknya harus kalori begini. Sehingga dia nggak lari dari situ. Ya kan? Kemudian udah jelas. Untuk packing berapa, untuk biaya buruh berapa, pekerja, semuanya jelas, bisa dihitung dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan pemerintah menciptakan MBG ini mulia. Satu, untuk mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Kedua, melaksanakan janji kampanye, menciptakan lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja. Coba salah satu dapur MBG perlu berapa orang? Minimum 10 orang. Tenaga kerja terserap 10 orang. Kali berapa 100.000 dapur? Kali berapa tenaga kerja? Ini kan lapangan kerja. Belum lagi
pemilik dari dapur belanja ke pasar beli sayur, ya kan? Itu di pasar pedagang sayur pun menerima kan uangnya, ya kan? Dia juga perlu mungkin ada pekerja, lapangan kerja lagi. Dari lapangan kerja itu terjadi, dia beli sayur lagi ke petani. Petani juga mempekerjakan. Berapa lagi lapangan kerja tersedia? Baru namanya perputaran ekonomi. Bukan mau tidur. Apa yang diamanahkan dalam sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial, sehingga bisa mensejahterakan semua orang punya kerja. Betul, pemerintah akan menciptakan lapangan kerja. Tapi jangan kita pikir pemerintah menciptakan hanya pabrik. Kita ini bukan negara komunis, segala-galanya harus pemerintah. Baik Romo, tapi di sisi lain juga kan ada yang berbicara, podcast juga berseliweran bahwa MBG ini juga ditujukan untuk politik pemerintah lah ke depan. Itu seperti apa tanggapan Romo? Ini bagi saya Ya, salah kaprah semua. ya, Belum melihat kebaikannya, maksud dan tujuan sebenarnya belum terlihat. Akhirnya jadi namanya pencitraan. Pencitraan itu ada dua macam. Pencitraan berupa sinetron atau pencitraan sebenarnya. Pencitraan yang berupa sinetron hanya belagak, seolah-olah membuat kebajikan, tapi tidak diperiksa apa yang dia pencitrakan itu tidak ada efek, tidak menguntungkan rakyat. Itu baru pencitraan sinetron. Tapi kalau pencitraan ini yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, ini bukan pencitraan, menjalankan amanah. Memang saya sih sepakat juga, karena kalau rakyat lapar juga bahaya. Iya. Jadi yang sekarang ini memang harus kenyang dulu. Cuma Tetapi memang harus dikelola dengan lebih bijaksana. Tapi kalau menurut pandangan Romo, program BG ini kalau untuk menganalisis dengan adanya pemberitaan, pro kontra dengan wali murid, masyarakat, pandangan pribadi Romo bagaimana untuk pelaksanaan pemerintah adanya MBG ini? soal kontroversi ya orang tua, harusnya kan orang tua tuh bisa potong-potong mengawasi, tapi orang tua tidak tahu apa yang harus diawasi, terutama kehidupan sehari-hari orang tua, terutama di keluarga kurang mampu. Mungkin bagi mereka ketua berseliweran tidak apa-apa. Mereka melihat cisak di atas dinding tidak masalah. Dia tikus di dapur, dia keluar masuk tenaganya. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap hewan yang dapur yang tidak bersih akan terjadi cross contamination, terjadi kontaminasi. jadi dalam arti MBG ini perlu pengawasan yang baik lah. Ada jumlahnya. Ada juga. Nah itu peran